Berarti apa yang ada di sejarah itu bahwa Prabu Ajisaka itu katanya dari Timur Tengah, itu sebenarnya Timur Tengah ya Nusantara ini ya, Mas? Iya, yang asli Bani Jawi, terah keturunan dari Prabu Sarpil yang memang menyambung beliau Nabi Ismail. Ada tulisan manuskrip yang asli yang kelak akan terbuka. Apa ya benar Mbah, beliau Ajisaka itu yang mencetuskan huruf-huruf Jawa itu, Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita, tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sosok gaib. Sebenarnya siapakah beliau Ajisaka? Karena menurut cerita-cerita sejarah-sejarah itu yang pertama kali menemukan huruf-huruf angka-angka aksara Jawa. Oleh sebab itu kita tim mau menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang itu yang sebenarnya. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah membantu, mendukung berkembangnya channel-channel kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, dan digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan hari ini kita lagi ditemani oleh beliau Bapak Yamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Mulai ya Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan jin penyusupan sama dibersihkan semuanya. Gangguan jin setan iblis sulman, penyusup pendomblang semuanya tergerak dan terlempar ke neraka Allah. Subhanallah. Dengan jin penyusup saya mohon mereka di pintu tubuh, roh sukma jasad keluarganya ataupun ngerecoh dibentengi dengan cahaya berlapis-lapis, tidak bisa ditembus oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesosok gaib yang bisa menjelaskan sebenarnya siapa beliau Ajisaka yang sebenar-benarnya, yang mampu menceritakan, tertarik sallallahu alaihi Allah. Maka bisa sinkron dengan terjadi, energinya menyesuaikan, pita suara terbuka dan bisa berkomunikasi dengan manusia dengan Allah. Mohon maaf, dengan siapa nggih ini? Assalamualaikum.
Dengan siapa ini? Saya Ki Burhan. Nggih. Panjenengan sosok apa? Saya roh leluhur yang ada di Pulau Jawa ini. Panjenengan sudah muslim? Alhamdulillah sudah menjadi pengikut beliau. Sang Yang Nurut saya Nirwana. Berarti usia panjenengan sudah tua ya? Iya Gus. Saya cek dulu kebenarannya ya Mbah ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Allah. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Mbah, tadi kurang sopan menanggapi kehadiran panjenengan nggih. Enggak apa-apa Gus, saya berterima kasih diundang ke sini. Bertemu dengan murid beliau, Sang Yang Nurut saya. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol saya suguhi hidang dulu ya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Allah. Monggo Mbah dinikmati hidangannya Mbah. Saya juga tak rokokan. Dinikmati dulu Mbah. Sambil menikmati hidangan saya mau bertanya Mbah. Gini Mbah, dulu kan waktu sekolah itu kan sering ada pelajaran bahasa daerah toh Mbah. Itu kan membahas masalah Aji Saka yang bertarung dengan Dewata Cengkar. Iya. Lah, dan katanya itu kan asal mula huruf Jawa itu kan dari beliau Aji Saka. Saya mau bertanya Mbah, sebenarnya beliau Aji Saka itu sebenarnya siapa yang sebenarnya Mbah? Ya Gus, sebelumnya kami mohon maaf jika mungkin nanti sebatas yang saya ketahui ada perbedaan dalam penulisan sejarah. Sebab sejarah itu terkadang berbeda-beda tergantung siapa penulisnya. Sejarah ada yang sahih, ada juga yang lemah, bahkan ada pula yang palsu. Tergantung siapa yang menulis. Ya saya tuh ngikut versi panjenengan Mbah, karena panjenengan yang saya undang. Kami mohon maaf jika mungkin ada perbedaan. Bahwasanya beliau Aji Saka itu adalah punya nama asli. Sebatas yang saya ketahui, beliau nama aslinya adalah Wijoko Sungkowo. Beliau dulu hidup setelah kelahiran beliau Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sempat pula beliau juga hidup zaman dengan zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang dikenal dengan Aji Saka, yang punya nama asli Wijoko Sengkowo, itu masih terah keturunan
dari seorang Prabu yang bernama Prabu Sargil, yang masih punya garis keturunan dengan beliau Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin banyak yang belum tahu. Terkadang sejarah yang asli, yang tertulis, yang ditulis oleh orang-orang yang terpercaya, orang-orang pilihan, yang tertulis di dalam kitab-kitab yang masih murni keasliannya. Terkadang ada perbedaan dengan sejarah yang mungkin banyak sudah dipahami oleh banyak manusia. Tapi terkadang sumber dari penulisan sejarah itu berbeda. Beliau Aji Saka yang punya nama asli Ki Joko Sengkolo adalah seorang Bani Jawi yang asli. Orang Jawa berarti, Mbah? Iya. Bahkan sudah tertulis di dalam kitab kuno yang mungkin suatu saat akan ditemukan. Sejarah-sejarah yang sebenarnya, berhubung ini adalah akhir zaman. Semua tabir-tabir kebenaran yang selama ini mungkin belum muncul akan terkuak satu demi satu. Beliau Ki Joko Sengkolo ini adalah Bani Jawi asli. Masih terah keturunan dari Prabu Sargil, yang mana Prabu Sargil adalah masih terah keturunan dari beliau Nabi Ismail. Sehingga Bani Jawi ini adalah masih saudara dengan bangsa Arab yang menurunkan beliau Nabi Muhammad. Mungkin sejarah ini banyak yang belum terungkap. Iya, Mbah. Tapi nanti sejarah kebenaran yang sebenarnya akan terungkap, meskipun itu dianggap suatu sejarah yang dianggapnya tidak sesuai dengan pemahaman sejarah-sejarah yang tertulis. Terkadang sejarah ini banyak yang diburamkan, bahkan ada yang dipalsukan. Itu tak lepas dari mereka, para penjajah yang sudah ditunggangi oleh antek-antek Dajjal Zionis. Bahwa beliau Aji Saka masih punya darah keturunan Bani Ismail.
Bahkan Bani Ismail, beliau Nabi Ismail ini, ketika dulu dinikahkan dengan seorang bangsawan Mesir oleh Bunda Hajar, maka dari keturunan beliau banyak yang menjadi raja-raja yang besar, terutama di pulau, di negeri Nusantara ini. Yang mana suku Bani Jawi adalah keturunan pilihan, punya peradaban luhur, punya keyakinan ajaran tauhid yang mungkin penyebutannya udara bumi Nusantara ini, yaitu ajaran tauhid ketuhanan yang banyak orang menyebut kapitayaning pangeran. Bahkan banyak juga keturunan Bani Jawi ini, keturunan campuran antara beliau Said Anwas dan Said Anwar, sehingga keturunannya menjadi orang pilihan yang luar biasa. Seperti itu. Dan kelak kebenaran sejarah-sejarah yang asli yang sudah diburamkan oleh antek-antek Dajjal, yang dipalsukan oleh antek-antek Dajjal, semua akan terungkap kebenarannya. Makanya beliau Nabi Muhammad menganggap, karena mereka tahu, beliau tahu bahwa Bani Jawi ini adalah saudaranya yang kelak di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin yang berasal dari negeri timur, ya Nusantara ini. Seorang pemimpin yang punya garis keturunan dari beliau Said Anwas dan Said Anwar, yang akan memimpin seluruh jagat raya, seluruh dimensi. Dan ketika Aji Saka ini menghadapi seorang raja yang sangat buas, seorang raja yang tidak punya hati nurani, punya pemahaman yang melenceng, punya pemahaman yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Maka beliau Ki Joko Sengkolo yang bisa menundukkan seorang raja yang
sakti mandraguna. Yang mana raja yang bengis ini akhirnya tumbang dan masuk dalam Laut Selatan. Dan di sana berubah menjadi siluman buaya putih yang hingga saat ini secara terang-terangan menentang perintah dari beliau, secara terang-terangan menjalin hubungan dengan pasukan Dajjal, itu melawan beliau. Seperti itu. Berarti apa yang ada di sejarah itu bahwa Prabu Ajisaka itu katanya dari Timur Tengah, itu sebenarnya Timur Tengah ya Nusantara ini ya, Bang? Iya, yang asli Bani Jawi, terah keturunan dari Prabu Sargil, yang memang menyambung beliau Nabi Ismail. Ada tulisan manuskrip yang asli yang kelak akan terbuka. Apa ya benar, Mbah, beliau Ajisaka itu yang mencetuskan huruf-huruf Jawa itu, Mbah? Beliau Bani Jawi asli, makanya dia menciptakan huruf Jawa yang merupakan penggambaran dari proses perjalanan hidup manusia. Sangkan paraning dumadi, bahwasanya manusia itu berasal dari Tuhan Sang Maha Pencipta, harusnya juga kembali kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Itu adalah bentuk pembelajaran bagi umat manusia. Jangan sampai tersesat mengambil jalan setan dan jalan iblis. Gini, Mbah, Ya, berarti beliau Ajisaka itu ajaran yang dibawa itu sebenarnya ajaran tauhid ya, Mbah, mengenalkan manusia kepada Allah sebenarnya. iya. Tapi kan terkadang itu orang-orang itu berpendapat bahwa Ajisaka itu mengajarkan ajaran keyakinan budi luhur kapitayan itu, Mbah. Itu adalah beda penyebutan. Ajaran tauhid itu sama. Cuma berhubung di sini bangsa Nusantara ini sejak dari zaman Nabi Syed dahulu, konsep tauhidnya dinamakan kapitayan, Sangyang Toyo, Tan Keno Kinoyo Nopo. Bahkan cara ibadahnya juga mirip seperti syariat yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Muhammad. Tulajep sewantikep talungkop tulumpah dan tandem. Itu sama persis dengan ibadahnya, syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Sehingga syariat Nabi Muhammad ini adalah sebagai penyempurna tauhid yang dulu, sehingga di dalam penyebaran agama Islam di Nusantara ini sangat mudah, karena memang ajaran yang terdahulu yang dibawa oleh
para nabi-nabi terdahulu juga sama. Hmm. Membawa ajaran tauhid. Hanya penyebutannya yang berbeda. Mbah, tadi kan kamu yang panjenengan sebutkan tadi kan kata-kata Jawa, Mbah. Saya itu kurang paham itu sebenarnya apa itu, Mbah? Tulacep itu berdiri tegak. Mm-mm. Suwandikep itu bersedekap. Mm-mm. Dalam bersedekap itu menggambarkan bahwa di situ ada ego yang ada dalam tubuhnya harus ditutup rapat. Mm. Kemudian ada talungkup. Mm. Talungkup itu berdiri menunduk dengan tangan memegang kedua lutut. Mm. Penghormatan kepada Sang Maha Pencipta. Mm. Talungkup, tulumpah itu duduk di atas dua kaki. Mm. Kemudian tandem itu adalah sujud dan bersembahyang di dalam sebuah sanggar, ruang kosong yang ada di sana. Sanggar tersebut menggambarkan menyembah kepada Sang Maha Pencipta, Sang Yang Toyo, yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia, tidak bisa dipikirkan, dan juga tidak bisa digambarkan. Alam awang uwung hingga digambarkan dalam bentuk sanggar, bangunan berbentuk segi empat, yang di situ kosong, menggambarkan bentuk dari penyembahan kepada Sang Maha Pencipta, Sang Yang Toyo. Sang Yang Toyo itu sebenarnya apa kalau pemahaman beliau Cisaka yang dulu, Mbah? Sebenarnya itu siapa? Tuhan Sang Maha Pencipta. Oh, kalau sekarang tuh ya Allah itu ya, Mbah? Iya. Tapi hanya beda pengucap saja ya? Iya. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan. Alam uang-uang. Berarti Itu kan tauhid yang sebenarnya. yeah. Namun sekarang Gus, banyak justru ajaran Islam itu dirusak oleh antek-antek dajjal. Bahwa Tuhan digambarkan seperti sesosok punya bentuk seperti alen-alen menyimpang zaman dulu. Menjisimkan Tuhan, membendahkan Tuhan, bahkan lebih parahnya lagi, banyak berhala-berhala modern saat ini. Kalau dulu berhala dibuat bentuk seperti patung-patung yang jumlahnya ratusan mengelilingi Ka'bah. Tapi sekarang berhala-berhala dalam bentuk yang berbeda, tapi sangat berbahaya. Banyak sekarang orang memberhalakan uang, memberhalakan jabatan, memberhalakan kekuasaan, memberhalakan nafsu yang sangat membahayakan. Berarti malah lebih menakutkan kemusyrikan zaman sekarang daripada dulu ya. Karena kalau kemusyrikan sekarang itu kan samar. Iya, banyak orang tertipu, menganggap itu hal yang wajar, lumrah. Banyak sekarang orang-orang yang memberhalakan jabatannya, kekuasaannya, harta bendanya,
memang seperti itu akhir zaman. Bahkan banyak pula yang antek-antek dajjal yang menyusup, memberhalakan nasab, memberhalakan kepintaran, lupa dengan sejatinya Tuhan yang sebenarnya. Tapi nanti, jika saatnya tiba, ajaran ini akan kembali dimurnikan, dikembalikan kepada ajaran sesuai yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariat dan hakikat, menyempurnakan agama-agama terdahulu, menyempurnakan pemahaman-pemahaman yang telah menyeleweng dari ajaran yang sebenarnya. Ya sudah, terima kasih ya Mbah atas wedaran-wedaran sejarah-sejarah tentang beliau Haji Saka. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, khususnya saya pribadi Mbah, dan umumnya kepada sedulur-sedulur yang lain. Monggo panjenengan undur diri lanjutkan tugas Mbah. Jika kami tim menanggapi kedatangan panjenengan banyak kekurang kesalahan, yo mohon maaf sebesar-besarnya Mbah kalau tidak sopan. Ya, Kami terima kasih atas informasi dari panjenengan itu. Kami mohon maaf Gus, jika ada kekurangan. Sama-sama Mbah. Semua datang dari saya. Jika memang ada benarnya itu dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Iya Mbah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Gus. Iya sama-sama Mbah. Saya sudah bersyukur dapat informasi dari panjenengan ini, karena sebenarnya kalau saya itu sangat minim pemahaman tentang beliau siapa Haji Saka. Yang jelas saya itu hanya dengar dari sejarah-sejarah waktu sekolah SD dulu Mbah. Tetapi kok lebih detail dan lengkap apa yang panjenengan ungkapkan tadi. Ya, panjenengan undur diri ya Mbah. Lanjutkan tugas lagi ya Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makhluk dan bersetara keluar Allah. Sekian pemirsa dialog kita dengan sesosok ruh leluhur yang katanya dari Nusantara ini. Beliau tadi mengungkapkan dan menjabarkan terlalu gamblang sampai jauh sebenarnya siapa beliau Haji Saka. Ternyata beliau itu adalah salah satu keturunan dari Nabi Ismail, dan beliau itu adalah tokoh yang mengajarkan ketauhidan, hanya beribadah kepada Allah. Dengan berjalannya waktu itu ternyata ada pembelanjangan dari pihak Belanda. Kami tekankan sedulur semuanya, jangan 100% percaya apa yang dikatakan sosok gaib ini tadi. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim mohon undur diri. Jika banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Akhiru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.